Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali bersama santri-santri SMA Baitul Quran Yogyakarta. Masih bersama saya Ahmad Al-Faruqi dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Asmaul Husna. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Sebelum kita masuki materi, silakan persiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis lainnya. Ustadz selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan di rumah, tetap selalu cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak ketika bepergian. Baik teman-teman SMA Baitul Quran Yogyakarta, pada kali ini tujuan kita mempelajari tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian keindahan adalah agar kalian sebagai santri-santri Baitul Quran dapat menggunakan busana muslim atau muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di bawah. Ya, itu gambar tentang artis-artis Indonesia yang berbusana muslim. Ya, memilih yang mana, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, yang sesuai dengan tuturan agama Islam yang mana. Oke, nanti kita akan belajar tentang itu. Ya. Coba teman-teman kita perhatikan gambarnya, manfaat dalam menggunakan busana muslim atau muslimah itu kira-kira apa? Ya, terhindar dari perbuatan maksiat. Dan kita menggunakan busana muslim, orang akan mengerti bahwa kita adalah seorang muslim dan tidak akan mudah tergoda dengan maksiat-maksiat. Ya, godaan-godaan yang tidak baik. Biasanya kalau orang-orang yang tidak menjaga auratnya, yang tidak menutup auratnya, dia akan sering lebih mudah digoda oleh orang lain, akan sering digoda oleh orang lain. Oke, teman-teman, kemudian manfaat berikutnya adalah ketika kita berbusana muslim atau muslimah, kita akan terdorong untuk selalu berbuat kebaikan. Ya enggak? Jadi ketika kita berbusana muslim, kita mau berbuat buruk, misalkan kita mau berbohong, ya Allah, kita melihat penampilan kita adalah muslim, kita harus mencerminkan perbuatan seorang muslim. Itu akan mendorong perbuatan baik. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi, yaitu tentang makna aurat. Tahu aurat? Ya, menurut bahasa, aurat itu adalah malu, aib, dan buruk. Ya, malu, aib, dan buruk. Jadi aurat itu kemaluan, keaiban, atau keburukan. Biar tidak tidak dilihat oleh orang lain, maka harus ditutupi. Auratnya harus ditutupi. Kemudian menurut istilah adalah aurat itu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena keburukan, keaiban, dan kemaluan itu harus ditutup. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah tahu batas aurat laki-laki maupun batas aurat perempuan? Ya, untuk laki-laki adalah batasannya dari pusar sampai ke lutut. Itu batas laki-laki yang wajib ditutupi. Kalau untuk perempuan bagaimana batasannya?
Ya, kita belajar fikih sudah dibahas ya. Seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan itu aurat. Ya, jadi ketika selain itu terbuka, harus malu, karena itu kemaluan, keaiban. Tapi kalau kalian auratnya terbuka terus tidak mempunyai rasa malu, keimanannya akan berkurang. Mengapa? Karena malu adalah sebagian dari iman. Al-haya minal iman. Ya, ketika aurat kalian terbuka, terus kalian tidak merasa malu atau tidak merasa takut, ya berarti keimanan itu berkurang. Ya teman-teman. Oke, berikutnya dalil tentang menutup aurat pada surat Al-Ahzab ayat 59. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Artinya apa teman-teman? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan istri-istri orang mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabihinna, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna an yurafna fala yu'dain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk diketahui sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maksud dari surat Al-Ahzab ayat 59 ini bahwa Nabi SAW untuk memerintahkan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, atau istri orang mukmin semuanya agar menutup aurat, menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka tidak diganggu. Bermanfaat. Jadi surat Al-Ahzab ayat 59 ya, menutup aurat itu agar kita tidak mudah diganggu oleh orang lain untuk berbuat maksiat. Kemudian ada di surat An-Nur ayat 31 juga yang tentang aurat. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yakhdudna min absarihinna wa yahfadna furujahin wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tamina ghayra ulil irbati min ar-rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhafina min zinatihin wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal
ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Oke, tahu artinya? Yuk. Wa qulil mu'minati, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, wa yahdudna min absarihinna, agar mereka menjaga pandangannya, wa yafadna furujahunna, dan melihara kemaluannya, wa yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada siapa? Suaminya, ayahnya, atau ayah mertuanya, atau putra-putra dari mereka, anak-anak mereka, atau anak-anak dari suaminya, atau saudara laki-lakinya, atau anak dari saudara laki-lakinya, atau juga anak dari saudara perempuannya, dan juga hamba sahayanya yang mereka miliki. Kemudian pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Wala yadunna bi arjulihinna, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua wahai orang-orang beriman agar kamu beruntung. Ya, jadi maksud ayat surat An-Nur ayat 31 ini itu diperintahkan agar kita itu selalu menjaga pandangannya. Pandangan apa? Pandangan dari maksiat, mata kita harus dijaga. Ya, harus menjaga pandangan kita dari maksiat-maksiat. Ketika kita berjalan, misalkan ada orang yang tidak menutup aurat, jangan melihat. Ya, jangan melihat. Kenapa? Kalau kita melihat dengan maksiat-maksiat, nanti di akhirat mata kita akan menjawab sendiri. Mengapa? Mata kamu untuk melihat aurat, dia akan menjawab sendiri. Ya, nah, selalu digunakan untuk maksiat, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selalu jaga pandangan, jangan sampai digunakan untuk maksiat. Gunakanlah pandangan kita untuk melihat yang baik-baik. Dengan kita melihat yang baik, kita akan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah yang kedua adalah memelihara kemaluannya. Ya, kemaluan kita harus ditutup, harus dipelihara. Ya, jangan sampai untuk perbuatan zina. Nauzubillah. Ya, kemaluannya. Kecuali tadi kita harus selalu yang bukan mahram, jangan sampai kita menampakkan kemaluannya. Dan kemudian yang perintah ketiga adalah janganlah menampakkan perhiasannya. Ya, perhiasan yang kita punya jangan sampai kita memamer-mamerkan ke orang lain. Itu termasuk aurat. Ya, bagi ketika misalkan yang sering terjadi adalah ketika perempuan memakai emas sengaja dibunyi-bunyikan biar orang lain itu tahu bahwa dia menggunakan emas. Ya, itu jangan sampai seperti itu ya. Itu termasuk perbuatan kesombongan. Perbuatannya tidak baik, perbuatannya aurat. Itu harus ditutup, jaga perhiasannya. Teman-teman? Ya, untuk pertemuan kali ini diharapkan ketika kita sudah memakai busana muslim atau muslimah, kita akan terdorong untuk perbuatan yang sopan santun dan ramah tamah. Ya. Kemudian perbuatan jujur dan amanah. Ya, kita sudah berbusana muslim dan berbusana muslimah, kita akan selalu berbuat seperti itu insyaallah. Sopan santun, akan semakin ramah, akan jujur dan amanah, kemudian gemar beribadah, kemudian akan suka tolong menolong sesama dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Tahu amar ma'ruf nahi munkar?
Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pintar. Bagaimana teman-teman? Siap untuk berbusana muslim dan muslimah? Itu akan mencerminkan kepribadian dan keindahan kita. Semakin kita menutup aurat, semakin kita menutup aurat dengan rapat, semakin kita beristiqomah untuk menjaga penampilan kita muslim-muslimah, itu akan mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini untuk pertemuan kita pada pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Semoga teman-teman semakin semangat dan istiqomah dalam menjalankan berbusana muslim dan muslimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.